lagi dengan saya di Kismayanti Raspati. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Langsung saja kita mulai. Oke, baik. Jadi yang dibahas pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis kali ini, kita akan fokus pada materi diferensial dalam ekonomi, dan ini adalah bagian 2. Ya, jadi bagaimana diferensial itu diaplikasikan dalam ekonomi. Jadi yang dibahas pada diferensial kali ini adalah bagaimana perusahaan mencapai laba maksimum dan bagaimana penerimaan diferensial sebagai fungsi penerimaan. Oke, baik. Jadi dimulai dari fungsi penerimaan dulu ya. Jadi fungsi penerimaan itu adalah penerimaan total hasil kali antara jumlah produk yang diminta atau yang terjual dengan harga produk per unit. Ya, jadi ini adalah fungsi penerimaannya, jumlah produk yang diminta atau yang terjual dikali dengan harga pokok per unit. Rumusnya adalah TR, total revenue, sama dengan P dikali Q. Atau P-nya ini bisa lagi dijabarkan menjadi sebuah fungsi Q. Jadi bisa jadi ada dua rumus, P dikali Q atau fungsi Q dikali dengan Q. Ya, jadi ini adalah rumus lainnya. TR sama dengan P dikali Q atau TR sama dengan fungsi Q dikali dengan Q. Itu namanya total revenue. Nah, ada juga yang disebut dengan penerimaan rata-rata atau average revenue AR. Penerimaan total dibagi dengan jumlah produk yang terjual. Jadi average revenue sama dengan TR dibagi dengan Q. Atau kalau kita jabarin P dikali dengan Q dibagi dengan Q. Atau sebenarnya AR itu adalah price itu sendiri. Harga satuan dari barang itu sendiri. Oke, yang kedua adalah berikutnya adalah ini juga rumus lain dari AR ya untuk mengetahuinya. Kalau misalnya P-nya nggak diketahui terus gimana? Oh, berarti bisa pakai rumus fungsi Q. AR bisa memakai rumus fungsi Q. Oke, berikutnya. Selanjutnya kalau tadi penerimaan rata-rata udah, penerimaan total sudah, penerimaan rata-rata sudah. Nah, sekarang penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan total yang diakibatkan adanya tambahan satu unit produk. Jadi seperti berapa sih selisihnya kalau penjualannya bertambah satu unit, gitu ya. Nah, secara matematis ini adalah dari turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Ya, jadi TR ini turunan pertamanya dibagi dengan Q. Jadi marginal revenue atau MR adalah turunan dari total revenue dibagi dengan turunan dari Q atau rumus lainnya adalah fungsi turunan dari Q, turunan dari fungsi Q. Oke, sekali lagi MR adalah fungsi. MR adalah turunan dari TR dibagi dengan turunan Q atau sama dengan turunan dari fungsi Q. Nah, kita coba masuk ke pengertian berikutnya, yaitu apabila hubungan antara penerimaan marginal dan elastisitas permintaan. Oke, jadi marginal revenue itu kan kalau kita jabarin rumusnya bisa ada derivatif turunan dari TR per turunan Q atau sama dengan turunan dari P dikali Q dibagi dengan turunan Q sama dengan lagi P ditambah turunan P dibagi dengan turunan Q dikali Q. Nah, ini ada sebenarnya jabaran rumusnya yang lebih panjang. Nah, elastisitas harga dari permintaan itu adalah turunan Q dibagi turunan P dikali P per Q. Ini adalah elastisitas permintaan rumusnya yang kita sudah pernah bahas di materi matematika diferensial dalam ekonomi bagian 1. Ya, terus kemudian ini rumus berikutnya, rumus lainnya. Kalau ini pakai fungsi P ini pakai fungsi Q ini pakai fungsi P. Ya, jadi sebenarnya ada dua rumus. Jadi kalau kita persempit lagi rumusnya berarti sama dengan turunan P dibagi turunan Q sama dengan P dibagi elastisitas Q. Nah, jadi turunan P dibagi dengan turunan Q ini bisa dimasukkan ke persamaannya si MR. Persamaannya MR itu. Ini kan persamaannya MR ya. Persamaannya MR nih. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, sehingga akan membuat kesimpulan kelihatan ya di sini. Jadi MR sama dengan P ditambah P per elastisitas Q dikali dengan Q atau MR sama dengan P dibagi dengan elastisitas
Q-nya coret, terus kemudian MR sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per elastisitas. Ya, jadi dengan demikian maka penerimaan marginal adalah hasil kali antara harga produk per unit dengan 1 dikurangi kebalikan dari elastisitas harga permintaan. Yang kalau berdasarkan kriteria elastisitas adalah jika elastisitas sama dengan 1 atau uniter dan harganya lebih besar dari 0, maka marginal revenue-nya 0. Jika elastisitasnya sama dengan lebih dari 1 dan P-nya lebih dari 0, maka MR-nya adalah lebih dari 0. Dan jika elastisitasnya kurang dari 1, P-nya lebih dari 0, maka marginal revenue-nya adalah kurang dari 0. Gitu ya. Nah, jika elastisitas sama dengan 1, marginal MR sama dengan 0, maka penerimaan total akan maksimum. Jika elastisitasnya lebih dari 1, MR-nya 0, maka penerimaan total akan selalu menarik. Dan jika elastisitasnya kurang dari 1, marginal revenue-nya kurang dari 0, penerimaan total akan selalu menurun. Ini adalah interpretasi dari hubungan antara penerimaan marginal dengan elastisitas yang dituangkan dalam hubungan matematis ini. Oke, kita masuk ke dalam contoh supaya lebih mudah, lebih makin dipahami. Oke, ada fungsi permintaan adalah P sama dengan 18 dikurang 3Q. Maka carilah penerimaan total atau TR-nya, total revenue, dan diagramnya. Oke, pertama total revenue rumusnya P dikali dengan Q. P-nya udah dapet, P-nya disubstitusi ke dalam rumus ini, berarti 18 dikurang Q dikali Q sama dengan 18Q dikurang 3Q kuadrat. Nah, ini kemudian kita turunkan. Kita buat turunannya. Kalau kita buat turunannya kan artinya kan 18 Q-nya 0 ya, Q-nya kan turun 1, 18 kali 1, 18, Q pangkat 0 sama dengan 0 dikurang dengan Q-nya turun pangkat 2, 2 kali min 3 sama dengan min 6. Min 6 Q-nya pangkat 1, berarti 18 min 6Q masuk ke dalam rumus ini. Ini adalah turunannya. Ya, 18 min 6Q sama dengan 0, 6Q sama dengan 18, Q sama dengan 3. Kita dapat Q-nya. Q-nya kita dapat adalah 3. Oke, kemudian yang keduanya adalah kita cari turunan kedua dari TR dan turunan kedua dari Q. Turunan kedua dari TR itu apa? Oke, turunan kedua dari TR berarti rumus TR yang ini, turunan yang pertama kita turunkan kembali. Oke, turunan pertama yang ini kita turunkan kembali. Maaf, yang ini, turunan yang ini kita buat turunannya lagi sehingga menjadi min 6 ya. Sehingga menjadi min 6. Karena kan 18-nya jadi 0, satunya turun, 1 dikali min 6 sama dengan min 0, Q pangkat 0 adalah habis. Berarti min 6 sama dengan berarti turunan dari Q sendiri, turunan kedua dari Q sendiri pasti 0 karena Q sama dengan 3. Ya, jadi makanya turunan kedua dari TR dibagi dengan turunan kedua dari Q adalah min 6. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang kita masuk ke persamaan TR. TR itu kan persamaannya 18 Q dikurang 6. Ya. Jadi tadi nilai Q-nya kita masukin ke dalam persamaan TR. TR sama dengan P dikali Q, di mana P-nya tadi kita pakai rumus yang 18 Q dikurang 3 Q ya. Kita pakai rumus yang ini 18 Q dikurang 3 Q, Q-nya diganti dengan 3, maka 18 dikali 3. Ini kita masuk ke rumus yang ini, 18 dikali 3 dikurang 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 54 kurang 7 sama dengan TR maksimal sama dengan 7. Berarti nilai total penerimaan maksimum adalah 27. Dan jumlah produk yang harus dijual adalah 3. Dengan penjualan 3, total penerimaan maksimumnya adalah 27. Gitu ya. Nah, terus gimana dengan marginal revenue? Oke, marginal revenue kita cari. Jadi kan marginal revenue kan rumusnya kan ini ya, marginal revenue. Nah, kita bisa pakai rumus turunan TR dibagi dengan turunan Q atau turunan dari fungsi Q. Turunan TR dibagi dengan turunan Q. Berarti kita turunan TR udah ada dibagi dengan turunan Q sama dengan berarti 18 min 6Q. Dapat rumusnya 18 min 6Q ya. Ini ya, turunan ini kita turunan ke sini. Nah, kemudian average revenue-nya TR dibagi dengan Q. TR-nya dapat 18 kuadrat min 3Q pangkat 2. Terus kemudian
em, apa namanya, key-nya kita coret ya. Di sini kita hitung sampai akhirnya average revenue adalah 18 min 3 key. Ini average revenue-nya, ini total revenue-nya. Jadi kita udah dapet MR, TAR, dan TR. Oke, jika Q sama dengan 0, maka TR sama dengan 0. Kalau Q sama dengan 0, TR-nya 0. Memang benar. Karena Q-nya kita ganti dengan 0, masukin ke dalam rumus ini, sisanya hasilnya 0. Sehingga titik potong sumbu TR adalah 0,0. Ya, TR-nya 0,0. Sedangkan jika TR sama dengan 0, maka kita masukin lagi ke rumus ini 18 min 3 Q sama dengan min 3 Q pangkat 2 sama dengan 0. Q dalam kurung 18 ini dikeluarin pangkatnya. Jadi Q sama dengan 18 min 3 Q. Q satunya sama dengan 0. Q 2-nya sama dengan 6. Berarti titik potong sumbu Q adalah 0,0 dan 0,6. Sekarang kalau kita masukin ke dalam kurva, yang pertama titik puncaknya. Titik puncaknya dari mana? 3,27 yang tadi ini. Penerimaan maksimumnya 27. Apa yang harus dijual barangnya 3, berarti 3,27. 3,27 ini adalah titik puncaknya atau TR maksimumnya. TR maksimum. Oke. Ini adalah TR maksimum. Nah, kemudian ada lagi di sini sumbu TR adalah 0,0, berarti di sini kemudian titik potong sumbu Q adalah 0,0 dan 6,0, 0,0 dan 6,0. Jadi sebenarnya kita udah dapat 3 titik, kita bisa tarik kurvanya seperti ini. Set, dapatlah gambarnya. Sehingga kalau ditanya berapa sih penerimaan totalnya? Penerimaan totalnya adalah 27 dengan Q sama dengan 3 dan ini adalah kurvanya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah laba maksimum. Tadi kan total penerimaan, kalau sekarang adalah laba maksimum. Jadi laba maksimum adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total. Itu disebut laba maksimum. Atau secara matematis dilambangkan seperti ini, laba sama dengan TR dikurang TC, di mana TR-nya ini bisa dijabarkan lagi menjadi T dikali dengan Q. TC-nya juga bisa dijabarkan lagi dengan AC dikali dengan Q. Ya, nah ini adalah labanya, ini adalah laba TR total revenue, TC total cost. Kemudian baik TR maupun TC adalah fungsi dari Q. Karena itu untuk memperoleh tingkat output Q yang memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama, yaitu adalah mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q dan kemudian disamakan dengan 0. Jadi hasilnya adalah turunan dari laba dibagi dengan turunan Q sama dengan 0. Atau turunan dari TR dikurang TC dulu, baru diturunkan, dibagi dengan turunan Q sama dengan 0. Begitupun berikutnya. Sehingga bisa, kalau kita lihat, maka persamaan di atas kalau kita simpulkan atau kita tulis bentuk lainnya adalah MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi syarat untuk suatu output Q yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Ya, syarat untuk output yang optimum adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Oke. Nah, kita lanjut contoh soal laba maksimum. Yang pertama ini ada fungsi permintaan P sama dengan 557 dikurang 0,2 Q. Fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 0,05 Q pangkat 3, 0,2 Q pangkat 2, 17 Q tambah 7.000. Nah, pertama berapa output yang harus dijual agar produsen memperoleh laba maksimum? Laba maksimum kita cari berarti TR. Oke, berarti pertama yang diminta adalah, laba maksimum berarti yang diminta yang pertama adalah laba maksimum ya. Kemudian yang kedua, ini output yang harus dijual. Output yang harus dijual berarti Q ya, Q. Kemudian baru kita cari laba maksimum, baru harga jual per unit produk atau P. P ini Q, ini P. Ini nih. Ini adalah P gitu. Nah, berikutnya adalah biaya total berarti TC, kemudian berapa penerimaan total berarti TR ya. Berarti mulai dari laba maksimum, Q, laba maksimum, P, TC, dan TR. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu adalah yang pertama fungsi P dan fungsi TC. Ya,
Pertama supaya kita dapat Q-nya, coba kita jabarin fungsi dari total revenue. Total revenue adalah P dikali dengan Q. Berarti P-nya bisa kita substitusi pakai ini. Ya, 557 dikurang 0,2 Q sama dengan 557 Q dikurang 0,2 Q pangkat 2. Dapat nih apa namanya persamaan yang pertama. Nah, kemudian ini baru persamaannya TR. TR bisa kita pakai untuk mencari laba atau labang seperti ini TR dikurang TC. Berarti TR-nya ini yang 557 Ki dikurang 0,2 Ki pangkat 2 masuk ke dalam rumus ini. Kemudian dikurang sama rumusnya si TC atau total cost. Total cost ada nih di sini kan. Nah, ini adalah rumus total cost. Baru rumus total cost masuk di sini. Udah tinggal kita jumlahin sat, dapatlah hasilnya laba maksimum persamaannya adalah 0,05 Ki pangkat 3 ditambah 540 Ki dikurang 7.000. Hasil dari ini. Ya, hasil dari ini. Ya, ini kan dikurang. Berarti kalau dikurang sebenarnya tinggal kita keluarin aja dari kurungnya. Nah, kemudian kita hitung determinan atau derivatif atau turunan dari laba dan turunan dari laba berarti kan ini ya turunannya berarti kan 3 dikali 0,5 0,15 Ki pangkat 2. Ininya 0, ininya juga 0. Ya 0,15 Ki pangkat 2 sama dengan 540. Ini dari sini kita lanjut ke sini, terus Ki pangkat 2 sama dengan 3.600 kurang lebihnya sama dengan 60. Nah, kemudian kita buat turunan kedua dari apa namanya laba dan turunan kedua dari Ki. Turunan kedua dari laba berarti kan ini. Ini turunan keduanya berapa kan gitu ya. Ki sama dengan 0,05 Ki pangkat 2 ditambah 5.400 sama 7.000. Berarti dia dapat turunan keduanya adalah berapa turunan keduanya? Berarti 0,15. Ya, 0,15 Ki benar. Oke, sama dengan jadi 0,3. 0,3, 0,015 dibagi 0,15 dikali 2, 0,3. Berarti ini 0,3 Ki. Ya, terus kemudian jika Ki-nya 60, maka ini kita masukin. Ya, Ki-nya kita masukin. Terus jadi hasilnya adalah 18 kilo. 18 min 18. Nah, kemudian ini adalah maksimumnya adalah 14.600 dari rumus yang ini, dari rumus yang laba maksimum yang ini. Oke, dari rumus laba maksimum yang ini kita masukkan, kita ganti Ki-nya. Ki-nya kita ganti dengan 60. Ya, Ki-nya kita ganti 60, masukin dalam rumus ini hasilnya adalah 14.600. Karena Ki sama dengan 60, maka P 557 dikurang 0,2 dikali 60, 55. Berarti kita dapat harga nih. Pertama, terjawab ya. Berapa Ki-nya? Ki-nya terjawab. Ki-nya adalah 60. Habis Ki terjawab, dapat yang lain kan? Yang lain itu adalah TR maksimum ya, laba maksimum. Laba maksimumnya dapat di sini. 14.600. Terus kemudian ini adalah harganya P545 dijual pada harga 545. Total biaya untuk membuat produksinya 18.100 dan total revenue-nya adalah 32.300. Ada satu soal lagi bisa dibaca lagi untuk pengertiannya di rumah. Baik, demikian dari saya penjelasan mengenai diferensial dalam ekonomi bagian 2, khususnya menghitung laba maksimum dan juga total penerimaan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.